Tapi ini bagaimana caranya kita beribadah menyembah Allah. Caranya prosedurnya itu pikir. Apa kalian pikir itu? Betapa rukun wudu yang dibuka pun kita tauhidkan dalam kamu. Tapi Allah yang bagaimana? Nah, tauhid itu jawabannya ilmu tauhid dengan sifat 20 lah. Nah, bukan ibadat yang mengisam bahasa kalam dan seterusnya. Nah, sifat Allah yang wajib kita ketahui, jadi kita imani dan wajib kita yakini. Yang ketiga ya tasawuf. Tasawuf itu sudah pikirnya baik, tauhidnya benar. Tasawuf itu adalah membersihkan amal ibadah kita. Membersihkan apa? Berarti usul hati. Jangan riya, jangan sum'ah, macam. Nah, itu inilah membersihkan dari segi batin. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu beliau sedang duduk-duduk di masjid dengan para sahabat berbincang-bincang, bersenda gurau. Datang seorang laki-laki dengan pakaian serba putih. Tidak ada tanda-tanda dari perjalanan jauh. Menceritakan perjalanan jauh, kenapa pakaian itu maksud saya. Nah, ini hanya rapi. Saya datang langsung menghadap Nabi sampai lututnya bersentuhan kawan lutut Nabi. Berarti kan semua orang wanita itu tuh. Yang biasa bertakun lawan Nabi yang Muhammad akhirnya menit Islam. Coba jelaskan kepadaku tentang Islam. Islam itu apa? Nah, ketakun agama sekalinya. Nah, ini sindiran lawan kita. Agar tidak dituduh dan resmi juga alam-alamnya yang dipanggilkan hukum agama. Apakah nanti saya tahu bahwa panjangan mungkin ada kaum orang tahu. Apalagi 60 ribu ada ustaz ulang produk. Nah, katanya bertahun ini apa, nama. Ini sindiran. Hanya jangan duduk dalam suatu pertemuan majelis kadang memberikan ilmu. Jadi akhir ini ada Islam yang jelaskan kepada Islam itu apa. Ujar Nabi, al-Islam antas hada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Bukannya Muhammad itu bersaksi, bersyahadat, meyakini tiada Tuhan selain Allah. Apapun yang bukan Allah, bukan Tuhan. Berarti semua alam ini apalagi makhluk kita Allah. Walaupun orang mengakui Tuhan, tetap kita bukan Tuhan. Matahari ada yang mengakui dia mengatakan itu kita apa? Bukan Tuhan. Api ada yang menyembah api, bukan Tuhan. Dan seterusnya macam-macam. Selain Allah bukan Tuhan, hanya Allah Tuhan kita. La ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Yang lain bukan Tuhan. Walaupun lain menganggap Tuhan. Yang pertama, syahadat. Sehingga membedakan orang Islam atau kada dilihat dari segi syahadat. Bersyahadat ada yang syahadat. Karena kita alhamdulillah
syahadat sudah Islam berdahulu. Bersyukur enggak? Bersyukur kita. Menjalan Nabi, mendapat syahadat, siap mendapat risiko, siap dibunuh, siap disiksa. Saudara kesehatan kemarin dan murid-muridnya, kita syukur alhamdulillah lahir di keluarga yang sudah besarnya. Sehingga orang yang tidak mengucapkan syahadat tidak ada kewajiban agama. Ini perlu dianggap agama. Dia tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib zakat, tidak wajib haji karena dia bukan Islam. Ada bersyahadat. Nah kalau begitu dia ada wajib sholat karena bukan tidak mengucapkan syahadat. Berusaha agar dia tidak sholat. Bu, berusaha enggak bu? Orang muslim ada sholat bu? Ada nggak ibu-ibunya? Iya, berusaha enggak bu? Kenapa? Karena berusaha. Apa alasannya? Karena orang yang ada bersyahadat karena diberlakukan hukum Islam. Dia tidak wajib bersolat, yang ada berdosa, bersolat. Tapi ada dosa yang lebih berat, ialah dosa karena mau beriman. Nah, beriman ini namanya terkalahkan dan akibat. Kalau orang beriman dan bersolat itu dosa besar, ada harapan diampuni, masih ada harapan masuk surga. Asal dia masih mengakui sholat itu wajib, mana mengakui misalnya oleh bapak banyak menjalani mengakui masih ada harapan masuk surga. Jadi yang ada enteng ada sholat itu perbaik lalu mana orang kafir kalau di sholat macam itu kalau dari Islam murtad atau api sholat. Ayo apa sholat aku murtad ya. Nah, selanjutnya memulai pulang masuk Islam. Nah kalau yang ini lain pulang hukumnya. Kalau orang murtad yang asalnya Islam keluar dari Islam masuk pulang Islam, selama dia murtad itu dihitung sholatnya jadi utama. 3 tahun tidak sholat wajib bayar 3 tahun bayarkan. 3 tahun tidak puasa wajib dibayar 3 kali sudah 30 hari bahasanya. Pokoknya apa kewajiban yang ditinggalkan kan yang murtad tadi wajib dibayar kalau dia kembali kepada Islam. Nah, maka dari itu syarat apapun dalam ibadah, maka yang pertama itu Islam. Syarat wajib sholat Islam, syarat wajib puasa Islam, syarat wajib zakat Islam, syarat wajib haji Islam, dan seterusnya. Nah, jadi kita bersyukur umatnya Rasulullah yang bersyahadat dari dalam alam agama kita. Maka itu yang Nabi kan tuba liman aman Nabi, tuba liman wa'ani wa aman Nabi, summa tuba liman aman Nabi walam yawami untumlah jalabi. Orang yang mendapat aku dan beriman kepada aku siapa? Si sahabat lain kita. Kita berimannya oke, tapi mendapatkan enggak lain kita. Lalu dia masih kita dapat nih. Nabi Nabi summa tuba, beruntung lagi orang yang beriman lawan aku, walaupun dari suatu dapat aku. Ada di sini yang sudah dapat lawan Nabi Muhammad. Angkat tangan. Oh, suara ada kok.
Ada ayat nas kalamu Muhammad. Ada. Belum Muhammad bukan oleh sama aku, kamu nanti Muhammad. Nah, kita kembali ke kewajiban tadi. Konsekuensi kita mengakui Islam sebagai agama kita, timbullah hukum agama. Nah, tadi laki-laki yang datang tadi kan, akhbirni anil Islam, jelaskan kepadaku Islam itu apa. Dan nanti kan, antas ada anna ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasumma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau bersyahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Engkau bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Engkau dirikan sholat, engkau tunaikan zakat, engkau laksanakan puasa, dan engkau kerjakan haji, andai kata engkau ada bersama. Nah, 5 ini dikenal dengan rukun Islam 5. Ada 2 terjemahan Islam itu. Islam itu apa? I, Isa, S, subuh, L, roh, begitu. A, asal, M, maghrib dia lah. Bila uang sholatnya ada sambungan, pusat Islamnya. Contohnya, dia ada sholat asar, apa Islam? Apa dia? Atau ada sholat subuh, nggak ada Islam lagi. Nah, Islam, Isra, subuh, asar, apa? Asar. Jadi Islam, Islam. Loh, kata lalu Islam mana? Nah, pusat. Ya, itu ada lain itu lah. Kadang-kadang mungkin tetap juga mengenai itu yang masuk kita. Jadi Islam itu ya tadi 65 tadi yang dengan agama Islam. Syahadah itu adalah ucapan 2 kalimat syahadah yang diyakini oleh benar-benar berarti al-qaulu bil lisan, diucapkan sama lisan, atas bil qalbi, dibenarkan oleh hati. Itulah iman yang sempurna diakui. Nah, dalam rangka kita menjaga syahadat tadi, maka syahadat itu dimasukkan dalam salah satu rukun sholat. Rukun berapa bu? Syahadat bu dalam sholat? Bu, berapa rukun sholat bu? Berapa? 20 kan 30 kan? Rukun sholat. Ibu dia mau rukun sholat, tapi rukun sembahyang dia tahu. Kalau sengaja kita menyambut sembahyang, terus sholat saja. Kalau ada keringat dan preset, karena akan sembahyang itu kan gak bisa mengalami sembahyang doang ya. Nah, jadi supaya kita khusus sholat yang kita pakai lah. Sholat kan 13, syahadat itu mengukur yang ke 9, 10 syahadat, 11 salam, 11 salawat, 12 salam, 13 takbir. Nah, diabadikan sehingga tiada hari kita
sholat, jadi iman kita ini tetap diperbaharui seharusnya. Karena sholat tadi diperbaharui. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diperbaharui dalam sholat. Jadi kita betul-betul meyakini jangan sampai Allah itu timbul rasa dua, rasa tiga. Untuk itu kita belajar ilmu tauhid. Ilmu itu ilmu mengesahkan Allah. Sana ada wahdaniyah kan. Asal asal pada zatnya, kesah pada sifatnya, kesah pada asma'nya, dan seterusnya. Ibadat ilmu ada sama salam dan seterusnya, ada 20 ilmu sifat dan nama. Kalau sholat ialah ibadah. Terus ibadah yang macam mana? Ibadah yang di dalamnya itu ada kelakuannya, ada bacaannya. Beda dengan puasa. Kalau puasa ibadah yang rahasia. Bukan udah tahu siapa orang itu puasa baca, udah tahunya pada. Aku yang membaca berdusta puasanya. Tidak mesti ujung kalau rumah. Siapa sebulan berpuasa lah. Kenapa? Karena aku tidak tahu juga rahasia. Amal sholat karena Allah rahasia. Ada baca, ada kelakuan. Sholat akwalun wa af'alun mubtaqahatun bitakbir wa mubtaqahatun bitaslim. Ibadah yang lebih bacaan-bacaan, kelakuan-kelakuan dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Jadi ada pembuka, ada penutup. Ada bacaan, ada kelakuan. Kemudian dari bacaan dan kelakuan tadi ada yang mengikat, ada yang tidak mengikat. Yang mengikat itu tidak boleh tidak, wajib ada dalam sholat. Tidak ada syaratnya. Bukan. Ada pun yang ada mengikat itu tambahan pahala kita digawi, kalau dapat pahala, ditinggalkan ada dosa syaratnya. Itu namanya sunat lah. Kalau yang wajib tadi namanya rukun atau sholat. Orang banyak yang bujuk gawiannya, bujuk pekerjaannya, bujuk bacaannya, tapi ada ilmunya. Anak jadi bisa mainkan. Mulai harus upat sholat di masjid, apa yang dia mau boleh tahu. Ini harus tahu, nama gawe ini apa hukumnya, wajib banyak jalan tahu. Jadi itu ada yang wajib, ada yang sunat. Rukun yang dikatakan rukun 13. Ada ibadah-ibadah pasti ada dua, sunat bahwa wajiblah. Puasa ada wajibnya, ada sunatnya. Haji pun banyak lagi itu. Dimulai dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Jadi haji ini sama orang berumrah, semua sambatannya ada sama. Kalau orang umrah dibekali mengucap nawaitul umrata wa akramtu biha lillahi ta'ala, maka berlakulah segala larangan dalam ihram. Sampai kapan? Sampai dia halal bercukup. Selama dalam proses
berlaku adalah semua lawan hitam, ada beli rambut, minyak wangi dan sebagainya. Karena dia sudah mengucapkan nama itu mengatakan salat Pak sama, dia sudah takbirat ihram, jangan lagi menjadi bayi merah itu, dilarang. Tidak boleh lagi berbicara orang manusia nama daya Allah berapa orang kawan yang berapa sudah ya. Bahkan ada kok. Nah dia sudah bertahun-tahun sudah. Betul kan? Dan tersebut tidak boleh berbicara selain bacaan salat. Atau ibadah Allah Akbar berjalan bertiga rakaat. Ada aturan, terikat aturan sampai salat. Jadi tahmurnya sholat adalah setelah 6 dilarang tadi dicabut dengan salat tadi, hampir dilarang, silakan minum, silakan berkendeng pertama. Kalau nggak kan, cukup nggak kamu, selain dia cukup halal semua, silakan minyak wangi apa sebagainya sama. Nah, rukun salat yang pertama adalah niat. Niat itu hampir semua ibadah pasti yang pertama niat. Zakat niat, naik haji niat, nikah, puasa niat, sama tadi. Ini membedakan antara lawan adat, lawan ibadah. Misalnya orang ada makan malam, siang saya ada makan, puasa ada, bukan puasa, berapa kalinya? Jangan berniat malamnya aku puasa, kalau puasa jadi ibadah. Misalnya rasa kedagang makanan daripada dimakan dada. Lalu daripada esok lapar itu ada mana? Jadi tangannya saya berpuasa sunnah besok hari anak-anak. Maka besoknya jadi ibadah sunnah dapat pahala. Nah niatnya, niat. Jadi semua ibadah ada niat. Nah niat dalam sholat itu minimal terdiri 3 unsur dilakukan karena masuk niat. Kecuali sholat sunat ada yang namanya ta'arad, tasad, ta'arad, ta'him lah. Nah, tasad itu menyengaja, berkehendak, bermaksud menjadi sholat, bermaksud sahajaku, nah, atau aku sholat, nah, itu namanya menyengaja. Tafasad. Ta'arad itu adalah sholat yang kita kerjakan itu sholat fardu atau sholat sunat. Kalau yang fardu kita sebut sahajaku sholat fardu juga fardu. Tarawih sunat sahajaku sholat sunat tarawih misalnya lah. Nah, atau qabliyah zuhur sunat sahajaku sholat sunat qabliyah zuhur 2 rakaat penonton. Atau sahajaku sholat sunat zuhur qabliyah nggak kata ini nilai talak bisa jadi baik. Tapi unsurnya 3 nih puasa orang akhir.
Kusari juga aku salat juga 2 rakaat. Aku salat juga 4 rakaat. Saya ada salat juga. Aku salat juga 4 rakaat. Saya ada juga. Bu, saya ada bu. Hah? Yo baca bu pribadi sama. Kada sah. Bingung mereka nama catatnya. Allah Akbar. Jadi udahnya aku salat juga 4 rakaat tunai Allah mereka. Kemudian mereka kenal mencatat sini salat sunatnya salat fardu. Salat fardu ada sebut fardunya. Salat sunat ada disebut dibaca sunatnya. Bingung mereka. Nggak ada coret kita. Yang ada sholat. Nah itulah. Jadi sunat. Kemudian sunat kabiliatan membaliatan wajib bersunat. Bagi yang ada ba'diyahnya, sholat zuhur ada ba'diyahnya, sholat isya ada ba'diyahnya. Itu wajib kesempatan ba'diyah, ba'diyah dan sunatnya. Ini kalau sholat subuh, walaupun ada disebut ba'diyah, sah aja, karena ada ba'diyahnya ada. Asal di kedua ada ba'diyahnya. Aku sholat asal bahwa sah aja. Asal orang sayang karena ada bagi kemudian ada ibadahnya. Kita juga dibagi 2 sholat sunat lagi isya itu 2 maghrib itu 2. Nah ini yang ada itu harus jelas anggarannya kemudian atau ba'diyah. Nah jadi jelas yang jalan itu sasarannya pas. Ini saja juga Pak. Dua tujuh. Ini 2 sudah. Ya selamat. Namun tunai kurang. Kalau sholat yang tidak ada kodoknya, kada perlu disertakan kalimat tunai. Contohnya salat Jumat, nah jangan usolli pada Jumu'ati atau ini makmuman ada makmuman bila tabrak salat kok. Misalnya usolli pada Jumu'ati kata ini makmuman bila ditara, jangan membuat adaan. Karena Jumat itu kita tinggal ada padanya ada. Kalau lah ada Jumat, kayak mengadanya kita seorang makimnya, imamnya. Nah, sama aja. Serta beda. Apalagi tahajud kan, yang buat adaan. Wah setiap salatnya jangan membuat adaan. Nah, karena itu ada dapatnya. Nah, itu penting juga. Salatnya nyatanya panjang kupasannya. Nah ini. Dan nyata dalam hati dinyatakan usolli itu bukan niat, lapas niat. Artinya andai kata ulama niatnya salah, salat Jumat, tapi waktu usolli sahabat asal usolli pada asir atau katin menunjukkan ada mana Allah. Maka asal nulis ada gawe, hendak mengulangi terlambat. Langsung bertakbir Allah Akbar. Tapi dia takbir juga punya sah. Susahnya juga, tapi takbirnya asal. Karena asal
mereka itu hati, bukan ucapan kita. Usawi itu hanya untuk membantu hati kita dalam rangka konsentrasi pikiran kita lah. Nah sebenarnya menjadi usawi pada pasti misalnya itu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bahwa kami ingin terus sampaikan, mudah-mudahan manfaat bagi kita sekalian, menambah wawasan kita, menjadikan yang lebih baik kita diterima, dan kita dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ampun dan maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir abwaaba rahmatika wa'allimna asrar hikmatika wansurna min aza'i rahmatika ya dzal jalali wal ikram ya Fattar ya Alim. Nabilna ya Rabbana qulubana min nuri ma'rifatika wa ta'ana muta'affifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih buat para penonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bang Mukhlis sudah bergabung.